penting menenangkan. Kalian paham dasar-dasarnya sih, paling penting paham dasar-dasarnya ya. Kalau dasar-dasarnya paham, insya Allah enak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan boleh dimulai. Live streamingnya Sudah? Untuk live streamingnya belum? Live streamingnya belum? Ya, saya tunggu. Jadi sebenarnya kelas ini sudah mulai start lebih awal ya. Nanti kalau live streaming udah ada tulisannya live gitu ya? Oh ya. Oh ini sudah live ya? Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di part 2 ya. Setelah tadi kalian berkelompok terus mengerjakan beberapa sampel atau beberapa contoh dari 5 ya yang kalian buat untuk menampilkan di algoritma dan flowchart-nya ya. Ada yang sudah mau presentasi dulu? Kelompoknya siapa? Atau ada yang masih bingung? Saya, Pak. Siapa ini? Sebutkan nama. Ahmad Abiansyah. Abiansyah, oke. Silakan. Mau presentasi nih ya? Presentasi apa tanya? Presentasi, Pak. Oke, silakan. Pilih yang lain nanti ya. Abiansyah ini sebentar ya. Bentar ya. Tadi ada data Excel kok tiba-tiba nggak ada sih. Oh ini. Esensi. Ya, sambil saya nilai ya. Silakan, sudah? Ini sambil saya nilai. Boleh silakan presentasi. Absen berapa? Absen 2. Absen 1 2 ya. sampai 6. Absen 1 sampai 6. Oke, 1 sampai 6. Silakan. Biansyah. Ini membuat apa, Biansyah? Yang nomor berapa? Saya membuat
flowchart bilangan ganjil genap. Bilangan ganjil dan genap. Oke. Jadi untuk kelompoknya Biansa ini nanti yang presentasi ini ya, untuk kelompok lain presentasi yang lain ya. Tugasnya nanti dikumpulkan dalam bentuk Word, dikumpulkan jadi satu, nanti satu kelompok itu jadi satu, kasih nama kelompok. Jadi satu nanti saya buatkan drive untuk pengumpulan. Sambil nunggu Abiansah, saya buatkan drive-nya ya. Sudah kok belum keluar? Oke. Sudah, Pak. Oke. Sip. Ini untuk bentar ya sebelum dimulai. Nanti pengumpulannya saya kirim di chat ya. Iya, sudah saya kirim di chat. Iya, Bisa dibuka dulu chatnya. Tak tolong Biansa dibuka chatnya. Chat. Oke, Pak. Bentar. Chat mana, Pak? Di chat itu di pojok kanan bawah. Oke. Ada. Sudah, Pak. Oke, wes. Sekarang lanjutkan. Di sini ya. Silakan lanjutkan. Dipresentasikan hasilnya. Sambil saya nilai ini ya. Baik, saya akan presentasi tentang bilangan ganjil dan genap. Untuk algoritmanya, kita mulai dengan 1, dua, mendeklarasikan variabel atau memasukkan variabel terlebih dahulu. Ketiga, memasukkan nilai atau menginput nilai. Keempat, Bilangan. Ini maksudnya modulo kayaknya ya. Sisa bagi itu ya. Kalau betul gitu ya. Kalau sisa baginya 0, kalau dibagi 2, sisanya 0 berarti genap gitu ya maksudnya ya? Siap, iya, Pak. Ya oke. Suaranya keputus. Oke. Oke, terus ininya sama dengan itu kayaknya kalau modulo itu persen ya, bukan sama dengan. ya, oh ya, maaf Pak. Ya, coba diganti. Oh. Iya. Untuk yang Mana itu? flowchart-nya itu juga diganti Pak. Apanya? Untuk yang flowchart-nya.
Oh, flowchart-nya ya? Iya, diganti. Nanti di sana ya, nggak apa-apa. Oh, iya. Berarti alurnya itu, nah ini harus dikasih ini ya, di sini. Panah yang mengarah bilangan ganjil berarti iya, tidak gitu ya biasanya ya, ada kata-katanya. Bilangan 2, bilangannya sisa bagi 2 hasilnya 0, tidak berarti bilangan ganjil. Panahnya itu loh ya, Oh, dikasih iya, iya. Yang ini, ya Pak. harus, nah betul, Iya, dikasih teks gitu ya. iya, Pak. Coba. Kasih teks di text box itu aja nggak apa-apa. Ambil di text box di situ. Atau di apa, insert. Save. Save. Kotak itu dalamnya ya buatan gitu. Jadikan putih semua. Tidak ya. Besarin dulu nggak apa-apa. Hah? Dibesarin, kotaknya dibesarin. Nah, tulis tidak itu loh. Tidak itu warna-warnanya hitam. Warna putih. Hitam. Oh, sudah. Nah, ya. Tidak. Kecilin. Pendekin biar nggak nutupi. Yes. Tata. Di atasnya garis. Ya. Terus ya. Itu copyin. Di copy. Tidaknya di copy. Belum. Jangan teksnya yang di copy. Nah, ya. Ctrl V. Oh, belum di copy tadi. Nah, itu udah. Itu ya. Nah, samping luarnya. Samping kiri. Samping kiri. Ini yang tidaknya ini digeser diganti ya ya. Maaf, Pak. Tadi tidak kedengaran. Ini kedengaran nggak ini? Oh, sudah. Nah, yang tidaknya itu, yang tidak bawah itu kan ya kan? Iya, Pak. Ya wes, benerin. Wah, sudah sangat paham. Di samping kirinya, bukan di samping kanannya. Yang kiri. Ya, digeser. Ah, sip. Bukan iya, iya tok, ya, ya, bukan iya. Iya. Iya, iya kamu. Nah, oke, sip. Wes. Bilangan genap. Oke. Sip. Sip, udah. Wes, bagus ini. Mungkin ada tanggapan dari yang lain atau pertanyaan? Silakan. Masih ditampilkan tadi. Oh, iya, Pak. Silakan yang lain. Sama dengan ini tugasnya. Satu sampai untuk ini ya. Sudah saya nilai. Sudah berjelas, cuma nanti tinggal mengganti itu ya. Iya, Pak. Bilangan sisa bagi 2, Iya. sisa bagi 2 sama dengan 0 itu kalimatnya. Jadi saya tuliskan di chat ya. Di Iya, Pak. bilangan sisa bagi 2
sama dengan 0, kalau iya, maka genap. Jadi seperti yang di chat itu, saya tuliskan bilangan awes. Wah, oke. Wes, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang diwakili Abiansa. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa ini? Selanjutnya kelompok berapa yang mau? Saya, Pak. Siapa? Siapa itu? Honda. Saya. Tarik Arif. Honda. Oke, Honda. Absen Honda. 24. Honda 24 ingin menampilkan apa, Bon? Kamu mulai kelompok berapa, ya, Bon? Kelompok 24 itu mulai 24. mulai 24 ya? Ya. Mulai 24 ya? 1, 2, 4. 6. 18. Terus 9. Oh ya, betul 24 ya? Ya. 24 sampai 29 ya? 28, Pak. 28 ya? Ya wes, oke, Bon, silakan, Bon. Ini bahas yang nomor berapa? Menghitung volume balok. Putus ya, saya putus. Sudah kelihatan, Pak? Kelihatan. Tapi kok ada double-double ya? Iya, Pak. Itu apa? Crash. Tadi crash. Crash. Oh ya wes, kelihatan tapi. Ya. Jadi ini algoritma dari menghitung volume balok. Diawali dengan mulai, lalu masukkan nilai PTL. PTL itu panjang, tinggi, lebar. Lalu dihitung dengan rumus volume sama dengan panjang kali tinggi kali lebar. Lalu nilai volume keluar dan selesai. Oke. Jadi mulai menggunakan terminator, lalu input masukkan nilai panjang, tinggi, lebar. Lalu Betul. prosesnya itu volume sama dengan panjang kali tinggi kali lebar. Nanti outputnya keluar nilai volume dan selesai. Oke, sip, betul. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Atau ada yang beda dari kelompok lain? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya sudah bagus ini kelompoknya Honda. Sudah bagus. Sudah paham ya. Oke, sekarang Pak, tadi itu kebalik, Pak, kalau nggak salah. yang mana Kan itu? rumusnya yang presentasi sebelumnya kan harus rumus dulu, baru masukin panjang kali lebar kali tinggi. Kan harus dimasukin rumus, Pak, biasanya kalau ngerjakan. Oh iya, boleh. Jadi ada yang beda ya, coba di-share lagi. Pon. Share lagi, Pon. Iya, Pak, bentar. Boleh, beda itu bisa jadi nggak salah, bisa jadi. Coba, Pon. Tadi yang ngomong siapa? Torek ya? Nyarik? Funi, Pak. Fani. Iya, Pak. Fani. Coba, Van. Yang mana, Van? Yang bedanya, Van? Itu Pak, apa itu yang rumus volume B Rumusnya kali harus D di-input dulu, Pak. ya di Itu? atas. Itu, Fani. Rumusnya di-input dulu.
rumusnya diinput dulu. Rumusnya dulu, baru kita masukkan Nilai. PTL. nilai. Bisa juga sih gitu. Bisa Ini juga, juga. Bisa juga, ini juga nggak salah. Ya. Nah, jadi lebih misal sederhana. Cuman lebih sederhana gitu. Oke, jadi nanti di penerapannya di Java itu bisa nanti, ya kan? Ini salah satu contoh saja pembelajaran kalian. Ini sederhana tetapi banyak ya. Ada yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Bisa jadi kita itu membuat algoritmanya berbeda, tapi hasilnya sama, ya kan? Bisa Sama. jadi ya. Iya, Pak. Yang Iya. dimaksud fun itu kita membuat outputnya dulu, rumusnya dulu, Rumusnya dulu, baru terus kita nanti masukkan. nilai. Mm-mm. Nanti pakai rumus yang tadi sudah diinput, baru keluar nilainya. Oke, bisa sih, bisa juga seperti itu. Kalau di panduan sebuah sebuah apa ya ini, sebuah kegiatan kita buatan itu biasanya diawali dengan mulai, input, proses, output, sama ending, gitu ya. Jadi kalau standarnya memang seperti ini, seperti punya yang dibuat oleh Fonda, mulai, input dulu, proses, output, terus ending. Tuh, saya bisa. Kalau punyanya Fani, coba punyanya Fani kayak gimana? Coba Di sharing, sharing screen. coba Van. Saya buat yang apa itu? Saya buat apa itu? Fahrenheit ke Celsius. Tapi kalau gambarannya saya kalau yang volume itu seperti itu. Itu hanya gambaran saya, Pak. Oke, coba wes. Oke, terima kasih. Ini kepada Fonda dan kelompoknya kita beri aplaus online. Enak ya. Yang lain silakan untuk memberikan apresiasi sih. Oke, dilanjutkan kelompoknya Fani. Bagus ini kelompoknya. Bagus ini. Kalian sudah sangat cepat memahami. Selanjutnya Fani ya. Silakan Fan. Ambil oke, silakan share screen, Fan. Sambil menunggu share screen-nya Fani, tolong diingat-ingat kembali, diusahakan setiap ada project kalian membuat algoritma dan flowchart-nya dulu, ya. Kenapa? Karena memang langkah yang seharusnya seperti itu, gitu. Langkah yang seharusnya seperti itu. Nanti gini Pak, kalau dan flowchart ternyata ada kekeliruan, ada kekurangan maksudnya. Ada kekurangan beberapa step atau satu step. Bisa nggak dirubah? Bisa, makanya dirubah nanti di situ. Bisa nanti dirubah, jangan lupa nanti waktu kita membuat flowchart-nya itu disimpan sesuai dengan nama project-nya. Kalau mau mengedit, itu bisa ya. Masih ada kendala, Fani? Oke, sambil kita menunggu. Saya Pak bisa presentasi duluan. Boleh Pak, boleh Pak, sorry Pak. Ini saya ikut itu loh, PPG itu kan golongannya orang guru-guru tua-tua semua ya. Jadi kalau saya, ini Fani masih ada kendala WiFi, silakan Torik. Dinyebutnya Pak Bu, nanti nggak apa-apa ya. Misalnya saya salah menyebutkan nama Pak Bu. Oke, silakan, Torik. Ini mengerjakan yang apa, Torik? Yang ini bilangan ganjil genap. Bilangan ganjil genap. Panjang ya. Oke. Ya. Gimana itu algoritmanya dulu? Yang pertama Di zoom dikit, Rek. dari Segini, Oke, cukup. cukup. Yang pertama mulai, setelah itu input bilangan ganjil genap,
Terus Mm-mm. masukkan bilangan bulat positif. Setelah itu dibagi Mm-mm. 2, Mm-mm. menghitung sisa hasil. Jika hasilnya Mm-mm. 0, maka itu bilangan genap. Jika hasilnya 1, maka itu bilangan ganjil. Selesai. Oke, betul. Terus flowchart-nya? Pertama, terminator, mulai. Setelah itu input, simbol, input bilangan ganjil atau genap. Memasukkan bilangan bulat positif, dibagi 2. Hitung sisa hasil, karena flowchart-nya kalau ke bawah semua jadi panjang banget. Saya kasih konektor simbol. Mm-mm. Mm-mm. Setelah itu saya bagi 2, sisa hasil 0, bilangan genap. Jika sisa hasil 1, bilangan ganjil. Selesai. Oke. Mungkin ada tanggapan dari teman-temannya. Ini sambil saya koreksi. Mungkin ada yang ngasih tanggapan? Yang input bilangan ganjil atau genap itu sama dengan mendeklarasikan suatu variabel ya, Pak? Oh, iya ya. Harusnya gimana itu harusnya itu? Harusnya In- mendeklarasikan variabel dulu. Itu kalau sudah masuk gitu ya, masuk di program ya. Di Ya, Oke, bagus. Bagus itu sarannya tadi. Itu ya, Torik. Ya. Yang lain, silakan. Ada lagi? Belum ya? Ini yang cewek-cewek belum ini, belum. Masih di Pak, masih sungkan Pak saya, Pak. Oh iya wes, agak apa-apa. Coba di atas, scroll ke atas, Trik. Oke, jadi ini adalah algoritmanya kita membuat bilangan ganjil dan genap, gitu ya, Rek ya. Jadi di sampingnya algoritma itu ditulis, Rek. Algoritma bilangan ganjil dan genap. Coba ditulis. Oke, selesai. Oke, sudah ya. Terus Sudah. pertama adalah kita mulai, ya kan, betul ya. Mulai. Nah, ini kan kita nggak tahu bilangan itu ganjil apa genap. Tahu apa enggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Berarti di sini yang bawahnya mulai itu jangan disebutkan bilangan ganjil dan genap. Kan kita belum tahu. Ya, masukkan bilangan gitu aja, ya. Nah, depannya masukkan bilangan. Nah, itu ya. Masuknya gitu ya. Maksudnya gitu ya. Ya. Nah, jadi bebas kalian mau memasukkan bilangan berapa saja bebas. Bilangan bulat, bilangan negatif itu ada yang genap apa enggak? Bilangan negatif itu ada ganjil sama genap Ada. enggak? Ada ya. ada. Jadi jangan dibatasi ini. Kalau bisa jangan dibatasi bilangan positif, negatif, nggak usah. Jadi itu dihilangkan saja kalau menurut saya. Jadi masukkan bilangan, gitu ya. Itu kalau saya. Oke. Nggak usah bilangan bulat nggak apa-apa pun. Oh iya bilangan bulat ya. 7 koma itu negatif apa enggak? 7,5. Itu tidak bisa didefinisikan Bukan ganjil atau genap kayak ya, Pak. bulat. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Nggak bisa, Pak. 3,1 ganjil apa genap? Tetap ganjil, Pak. Soalnya tiganya itu ganjil. Dibulatkan Oh jadinya gitu ya. 3. Iya. Oke. Jadi saya kurang matematika juga ini. Berarti ini kita batasi untuk bilangan bulat saja ya. Ya. Oke. Bukan. 2,2 itu ganjil apa genap? Ayo. Kenapa? Genap. Dibulatkan jadi 2.
bilangan genap itu ketika bilangan itu dibagi dengan 2, hasilnya 0. 2,2 dibagi 2 berapa? Ayo, 2,2 bagi 2. Hasilnya 0, 2 bagi Berarti kalau ada komanya itu hasilnya nggak bisa 0 kayak Pak. Kalau dibagi 2. nggak bisa 0 ya. Berarti syarat utamanya adalah bilangan genap. Bulat. Bilangan genap adalah bilangan sisa bagi 2-nya berarti 2,2 Ganjil. ganjil ya. Ganjil. 2 Genap. genap. Iya, betul ya. Ya. Berarti 2,8. Kenapa Pak ganjil? Ganjil. Ganjil. Ganjil ya, betul. Betul nggak sih? Saya juga bingung lama-lama. Betul ya? Insya Allah betul. Jadi harus itu tadi, kalau bilangan ganjil dan gelap dipahami dulu prosesnya. Berarti masukkan, nggak usah bilangan bulat nggak apa-apa itu kalau menurut saya. Jadi dihapus saja. Coba, Rick, dihapus Rick. Di awalnya masukkan bilangan. Yes. Terus proses kan di sini, lalu bagi itu. Nah, gitu katanya. Bilangan, lalu dibagi 2. Terus koma, jika bukan di situ, di sampingnya 2, di sampingnya 2. Spasi jika sisa bagi sama dengan 0, maka betul. Selain itu genap. Nah, koma. Oh. Nah, jadi setelah ini hitung sisa hasil bagi ini tidak perlu sampai bilangan ganjil itu nggak perlu, di bawah itu dihapus, langsung selesai. Output gitu ya. Lalu output enter. Ini dihapus ya, Pak ini. Iya, dihapus itu. Sampai hitung itu dihapus. Di bawah ya itu di enter lagi, enter. Ke bawah ganjil itu enter. Cetak bilangan ganjil atau genap gitu. Nah, ya kan? Berarti bikinnya adalah coba hampir sama kayak punyanya Abiansa tadi ya. Jadi kalau diingat-ingat semuanya, kalau ada kata-kata jika, maka harus ada decision ya. Decision itu tadi yang belakang diamond itu ya. Nah, itu Ketupat. belah ketupat. Bisa nggak ini, siapa Torik untuk membuatnya? Di mana? Di draw.io. Insya Allah bisa, Pak. Coba. Coba ingin lihat ya.
Di page baru page baru. Sampingnya page 1 itu kasih tanda plus. Ya, wes, oke, masukkan Terminator. Ambil yang lain dicermati ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung menanyakan, nggak apa-apa, interrupt. Input, mana input? Masukkan bilangan, oke. Full text, masukkan bilangan. Ya. Benar. Terus jika dulu. Permisi, Pak. Mau ke kamar mandi. Boleh, silakan. Oh, ini boleh nih di situ. Kalau jika berarti harus apa? Harus decision ya. Decision itu diamond ya. Diamond. Boleh di situ bagi dengan 2 boleh. Boleh dikasih proses gitu boleh sih. Kalau mau ngasih proses boleh. Ini dikasih ini ya, jajar genjang ini. Bukan, decision sampingnya itu. Bilangan di dalamnya itu persen dua sama dengan 0 tanda tanya. Biasanya decision itu ada tanda tanyanya. Nggak apa-apa dibesarin, nggak apa-apa. Nolnya ada tanda tanyanya itu. Klik 2 kali, tek. Bagus. Bukan jika. Bilangan, bukan jika. Bilangan modulo 2 sama dengan 0, bacanya gitu. Tanda tanya. Nah, baru yang ke kanan itu boleh. Yang ke kanan itu biasanya tidak, yang ke bawah biasanya iya. Si output ya. Dibuat output dulu. Ini dikasih output. Ya, betul. Gimana? Ya, itu diklik itu. Taruh samping kanan sama bawah. Itu bilangan ganjil, ya kan? Kasih bilangan ganjil. Bilangan genap. Selesai dulu. Copy ini aja, di copy yang atas tuh enak. Kurang bulat bentuknya selesai itu. Ya, bilangan ganjilnya itu diarahkan ke selesai. Ya. Wes, tempelkan dulu situ, terus geser nanti nggak apa-apa. Tempelkan ke selesai. Nah, tempelkan ke selesai, nggak apa-apa. Tempelkan ke selesai, nggak apa-apa. Wes gitu. Kurang pas. Sip.
Terus geser-geserkan itu. Turunkan. Nah, wes itu sip. Oke, itu. Coba dilihatkan semuanya. Sheet-nya dihapus ya. Dihilangkan. Turun sip. Pakai yang arah itu. Sip. Nah, ini sudah mulai jelas ya. Mulai masukkan bilangan berapa saja. Terus di decision itu dikasih proses bisa bilangan modulo 2 sama dengan 0, tanda tanya kan. Nah, nanti kamu tinggal ngasih teks di sini di sampingnya itu. Kan ini masih belum ada keterangannya itu. Jadi kayak punyanya Abiansa itu ya. Maksudnya sudah benar. Tapi kalau nggak dikasih keterangan bingung ini ya. Ya, tidak gitu kan. Kalau iya maka bilangan genap, kalau tidak maka bilangan ganjil. Oke, kelompoknya Torik. Mungkin ada yang ditanyakan dari yang lain? Silahkan. Nggak ada? Oke, terima kasih. Torek. Wah, bagus ini. Iya. Kita kasih aplaus untuk Torek. Udah paham ya? Udah mulai paham ya semuanya ya? Paham, Pak. Oke, kelompok berikutnya yang belum. Torek tadi kelompok berapa, Rek? Kelompok 7 terakhir sendiri. Kelompok 7 ya. Torek. Torek, Honda, terus sama Biansa ya. 3 orang kan masih tadi masih ada ya? Ya, Pak. Masih 3. Oke. Terus selanjutnya siapa? Dari kelompoknya Aziza, Citra, Firly, Farel, Viryal. Ada? 2 ya, tinggal 2 lagi ya. 2. Berarti tadi yang lingkaran ya. Lingkaran sama konversi suhu ya. Belum ya? Oke, siapa Farhan? Hakim, Hakim. Iya, kenapa Pak? Loh, tadi angkat tangan tak pikir mau maju. Oh, saya cuma nyobain fitur Pak. Maaf, Pak. Oh, cobain fitur ya. Ini pakai Oppo gini nih ya. Pakai AI ya. Pakai filter Pak. Filter ya. Oke. Siapa ini? Viryal, silakan. Dari cewek ya. Tadi cowok semua. Ini cewek. Nggak apa-apa ya saya panggil ya. Ya apa ya? Citra Nabila. Mana Citra Nabila? Nggak ada ya? Belum masuk Citra Nabila nih. Terus
Mutia, Mutia, Mutia. Mutia, mana Mutia? Silakan, Mutia. Maaf Pak, nggak bisa itu share screen. Nggak bisa share screen. Iya. Coba sih jadikan co-host. Siapa itu? Keisha Mutia. Mutia. Apa ya caranya jadikan host? Keisha ya yang bisa ya? Minta tolong Keisha. Maaf Pak, izin Iya. bertanya. Mutia absen berapa? 21. 21. Ya silakan yang pengen ke toilet. Sudah, Pak. Sudah. Hai Mutia. Tadi mengerjakan Saya apa? mau bertanya Pak sebentar. Boleh sambil menunggu Mutia. Siapa ini yang tanya? Torik Arafif. Torik. Ya Rick. Ini yang dikumpulkan Word-nya atau sama flowchart-nya? Dalam satu file Rick. Jadi nanti diakomodir. Jadi semua kelompokmu itu jadikan satu file dalam bentuk Word. Kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada 5 itu. Nah, nanti ditulisi di atasnya nama kelompoknya, nama dan absennya, terus dikasih tugas flowchart nama filenya ya. Tugas flowchart kelompok berapa gitu ya. Kan tadi ada urutannya ya. Oh iya. Jadi kumpulkan di situ saya cek. Oke. Ngumpulinnya pakai Microsoft Word ya Pak? Ya, boleh Word, boleh jadikan PDF, boleh. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Mutia. Oke, sambil menunggu Mutia. Dulu di angkatan 26 kalau nggak salah, 26 atau 27 itu saya ajari membuat filter Instagram ya sama Facebook dulu menggunakan Spark AR ya. Kalau sekarang nggak tahu diajarkan apa enggak, saya nggak tahu. Ada materinya namanya simulasi dan komunikasi digital. Salah satu materinya adalah itu membuat filter Instagram. Oke, silakan. Oke, saya izin ke belakang dulu ya sambil nunggu Mutia ya. Iya, Pak.
Apa sudah? Mutia? Sebentar, Pak. Bentar, ya, oh ini, Fahmi. Ya Fahmi boleh. Silakan. Oke, Fahmi. Silakan Mi. Suaranya belum keluar nih Fahmi. Saya cuma itu apa? Nge-share screen kan. Oh, coba Anda share screen kan. Berarti saya ngomong Mutia lagi. Iya, Pak. Oke. Bismillah. Gak apa-apa ya sambil nyemil rek, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarkan dikit, coba. Kurang besar dikit. Ya, wes. Mempresentasikan algoritma tentang kelulusan siswa. Yang pertama, mulai. Lalu masukkan data nilai siswa. Nilai dibedakan menjadi dua kategori. Jika nilai di atas 75, bisa dikatakan lulus. Sedangkan jika nilai di bawah 75, maka dinyatakan tidak lulus. Lalu tampilkan hasil pembagian dan selesai. Oke. Flowchart-nya. Itu ya flowchart-nya ya. Berawal dari mulai masukkan data nilai siswa, betul ya, input ya. Terus nilai dibedakan menjadi dua kategori. Itu maksudnya gimana itu? Nilai yang di bawah 75 sama yang di atas 75. Sorry ke mute ya. Saya ngomong dari tadi. Ini setelah lulus, ini kemana, Mutia? Nggak ada panahnya nih. Dia tersesat. Atau atau dia nggak punya jalan untuk kembali. Gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi tuh. Yang apa itu? Bilangan ganjil genap gitu ya. Jadi coba diarahkan ke atas lagi ke algoritmanya. Mulai. Betul ini, mulai. Diawali dengan mulai, nomor 2 masukkan data nilai gitu ya. Ingat tadi ya, kalau ada kata-kata jika maka harus decision ya. Betul ya? Ada decision-nya itu ya. Nah, atasnya itu saja nggak ada, nggak perlu itu. Di decision itu bisa kita kasih proses. Di decision itu bisa kita kasih proses itu. Oke, maaf. Ada anak saya barusan. Jadi gini.
Ini nggak apa-apa ya, ini yang saya koreksi ya. Saya bisa share screen ya. Saya share screen ya. Saya ke Google Chrome. Coba, ya, oke. Share screen. Tapi alur algoritmanya sudah benar tadi. Kelompoknya Mutia, alur algoritmanya sudah benar. Membuat ke flowchart-nya masih bingung ya? Gitu ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, sama-sama belajar. Share screen. Saya tadi punya di mana? Ini kelihatan? Kelihatan nggak ini, Rek? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Mbak. Oke, yang pertama adalah kita buat ini ya. Kurang besar nggak ini? Awal tadi apa? Punyanya Mutia? Mulai ya. Mulai. Ini biasanya kalau saya langsung saya copy. C, Ctrl V. Taruh ini. Selesai. Jadi terminator atas dan bawah pasti sama. Berikutnya ada apa tadi punyanya Mutia? Masukkan nilai data siswa. Oke, ini ya. Ini ya. Masukkan nilai siswa. Ini dari sini kita panas ini. Nah, ini kan miring. Miring ini bisa kita geser ini. Oke, setelah itu, nah di situ kan setelah kita masukkan nilai data siswa, kita kan harus memproseskan ya. Nilainya itu lebih dari 75 atau kurang dari 75. Gitu kan ya? Nah, berarti kalau ada jika, itu ya, keputusan ya, berarti menggunakan Decision. decision. Ini ya, lambangnya di sini ya. Di sini baru ini dikasih nilai tadi ya yang sama ya, lebih dari 75 tanda tanya ya biasanya ya. Nilai lebih dari 75. Berarti dikasih outputan lagi ya sini ya. Biasanya yang sebelah sini itu tidak biasanya. Berarti kalau tidak maka apa? Tidak lulus. Tidak lulus. Biasanya saya senangannya copy paste. Kenapa kok copy paste? Biar sama, biar rapi. Lulus. Tidak semua di copy paste, tapi nah ini klik sini, lihat. Ini juga maka ini selesai. Kasih tag ya. Sini berarti apa tadi? Nilai lebih dari 75? Tidak. Flow dari tidak lulus ke selesai belum, Pak? Belum. Oh ya betul. Lulus. Selesai. Ini bisa gini kayak tadi tuh ya. Ini kita bisa gini kan.
Ini biasanya ke sini. Nah, biasanya gini ya. Biar lebih bagus. Ini ya. Terus kepanjangan dikit. Gak sulit. Nah, biasanya gini. Biasanya gambarnya seperti ini. Kelihatan, Rek? Kelihatan, Pak. Nah, jadi ini alurnya gini. Kita mulai. Kita masukkan nilai siswa. Misalkan kita masukkan 73. Kita proses di sini, di keputusan ini. 73. Lebih dari 75 enggak? Lebih apa tidak 73? Tidak. Maka tidak lulus. Alurnya ke sini. Selesai, kan? Kita 75 lebih dari sama dengan, Dori ya. Biasanya gini. KKM-nya kan 75 kan? Berarti 75 harus katut ya. 79. Kita masukkan 79 di sini. Kita proses. Tempelnya buat dipasang di tembok. Nah, ini ini 79 lebih dari sama dengan 75 enggak? Iya. Iya, Pak. Ya, berarti mengikuti alur yang ini ya. Ini terus ini. Maka tercetak lulus. Nah, mungkin itu. Ada yang perlu ditanyakan dari sini? Di chat coba saya cek. Oh, enggak ada. Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Sudah paham, Pak. Udah. Oke. Oh, tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi. Siapa? Ada yang mau nyoba? Maaf Pak, mau bilang kelompok itu yang terakhir kurang itu kelompok saya. Semua kan materinya udah dipakai. Itu Ya nggak ada. ada yang belum. Itu punyanya Fani. Lah Fani itu dia nggak bisa join Webex. Kalau yang lain boleh nggak Pak? Boleh yang lain. Boleh. Boleh silakan. Tapi materinya sama gitu gimana? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya udah. Pembagiannya beda. Silakan, Kay. Mau ya dari kelompok 3 ya, Keisha ya. Kadang pakai ini aja. Kadang pakai ini. Itu udah hilang kan? Ini juga bagaimana dari batu biru? Udah ada belum ya? Masih gelap? Hitam. Udah, ini udah di saya. Mungkin sudah ada yang sudah kelihatan belum?
Belum, Pak, masih belum. Ditambah. Masih abu-abu, Pak. Ditambah. Masih abu-abu ya. Belum. Itu gimana? Mungkin di close, Ini terus biar Keisha dibuka satunya lagi. aja ya, Pak ya? Boleh. Satu tim ya, boleh. Kisah boleh. Ya. Masih coklat ini soalnya. Boleh. Ya, Pak. Tinggal kalian harus mencoba biar paham ya. Oke, ini yang lulus tidak lulus ya. Oke, sama dengan yang barusan. Kita cek. Apa ada perbedaan? Lihat. Yang saya sampaikan tadi. Silakan disampaikan. Algoritma kelulusan siswa. Mulai. Oke, tolong dong scroll ke bawah. Inputnya kita memasukkan nilai. Betul. Terus ini nilai. Kalau lebih dari 75 dinyatakan lulus ke kanan. Ke kiri kurang dari 75 dinyatakan tidak lulus. Terus udah selesai gitu aja. Oke. Itu salah atau benar, Pak? Ini sebenarnya dalam pembelajaran itu nggak boleh guru ngomong salah itu nggak boleh. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau ada yang kata kalimat yang salah, nggak boleh guru ngomong, oh itu kurang tepat gitu. Saya nggak terbiasa dengan itu. Nggak apa ya. Saya langsung ngomong ini salah gitu ya. Kalau memang itu salah, saya ngomong salah. Kalau itu emang bisa benar ya ngomong benar. Kayak tadi ya. Kalau kita buat algoritma beda boleh bisa benar. Kalau di sini jadi bagan alur gitu ya. Alurnya harus tertutup antara mulai sampai selesai. Nah, itu harus tertutup. Nah, ini tidak lulus. Setelah tidak lulus ini mau ngapain ini di sini? Ya. Jadi ini kita tidak lulusnya bisa ditaruh di bawah nilai gitu, Pak ya? Iya. Terus itu kita gabungkan ke selesai. Karena selesai. Nah, biasanya yang digabungkan yang lurus ini yang ke bawah dari nilai lebih dari 75 itu yang ke bawah itu adalah ya. Kalau yang ke kanan ke sini ke lulus ini harusnya tidak gitu ya. Jadi makanya tadi yang saya contohkan itu harus tertutup ini, nggak boleh tiba-tiba di sini nggak ada menuju selesai, nggak boleh. Dia nggak temukan jalan tadi loh. Di lulus mau ngapain tuh nggak jelas ya dia. Dia mau lulus, setelah lulus ngapain ya? Ya, kalau udah lulus juga mau ngapain dia gitu. Nah, maksudnya diagram alur itu alurnya harus tertutup, istilahnya harus ada koneksi sampai selesai, nggak boleh ada bagan atau simbol ini yang tidak ada alurnya. Namanya aja bagan alur ya. Ini nggak ada alurnya, nggak boleh ini. Nah, itu. Terus tadi penulisannya ini bukan aturan baku sih, bukan aturan baku kalau lurus dari decision ini ke bawah itu harus ya, bukan aturan baku. Tapi biasanya seperti itu. Kenapa gitu? Biasanya yang orang yang lurus-lurus itu kan yang benar gitu kan ya. Kalau yang kanan-kanan itu yang salah biasanya kan gitu ya. Hanya ini gambar hasilnya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian sudah mencoba gini, terus ada yang harus dibenahi, maka akan lebih paham biasanya. Dari sini sudah paham ya kesalahannya ya. Keisha? Halo?
Iya, Pak. Salahnya di mana kira-kira? Itu di tanda panah. Itu seharusnya nggak boleh kalau nggak ada jalurnya. Betul. Ini mau saya benerin. Boleh coba dibenerin, pakai langsung di FLC itu. Ya, ini share ya di saya. Ya, Oke, langsung aja tuh di situ. Ini udah ada belum ya? Udah ada. Nah, oke sip. Ini terus ini dikasih jalur ya, Pak? Ke sini. Ya, kasih jalur ke situ. Bisa nggak caranya tadi? Turunkan. Gimana? Pak, yang panahnya tadi. Nah, itu turunkan. Nah, itu keliru kurang. Kurang tinggi dikit, ke kiri dikit, sampai ada lekuan. Nah, gitu ya, wes. Sampai ada lekuan. Yuk, stop. Lekuan, di lekuan ada. Nah, itu panahnya. Ya, gitu, betul. Terus, ya, gitu. Tapi, loh. Nama panahnya kita coba lagi. Saya praktek. Coba lagi, coba. Ini. Terus geserkan. Ya, betul. Sip. Yes. Oh, begini ya, Pak. Betul itu. Nah, seperti ini ya. Sip. Tinggal ngasih teks itu, kan ada teks itu. Di sampingnya kotak yang di general. Aduh, ini ketutupan. Sebelah kiri. Yang gambarnya simbol-simbol itu loh. Simbol-simbol yang kamu ngambil Terminator tadi loh. Ini. Nah, itu kan ada teks. Nah, ya klik. Nah, dikasih tidak dan ya. Betul. Udah ngopi 2 itu ya. Tidaknya ditaruh di atas garis itu. Tidaknya ditaruh di atas garis. Loh. Betul tidak lulus. Ini tetap ditulis tidak lulus. Iya, tidak lulus tetap. Maksudnya kata-kata tidak itu untuk keterangan. Kalau tidak itu ngapain? Gitu ya. Tidak lulus berarti kan. Kasih teks tidak lulus. Nah, begini. Gitu ya. Oke, sudah paham? Ya. Yang lain silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi kalau ada decision itu bisa diisi dengan hitungan. Terus ciri-cirinya kapan kita menggunakan decision? Ketika ada kata-kata jika atau kondisi ya. Kondisi. Jika hujan, saya pakai jas hujan. Jika tidak, maka tidak pakai gitu ya. Nah, jadi kalau ada kondisi memilih gitu ya, maka harus pakai decision. Oke, dari semua ini sudah bisa semua? Sudah mulai paham ya? Sudah, Pak. Mulai paham, Pak. Sudah, Pak. Oke. Dari sini, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta ada yang mau menyimpulkan nggak? Apa sih algoritma itu? Apa sih flowchart itu? Kegunaannya untuk apa? Coba, ada yang mau menjawab dulu? Saya, Pak. Silakan. Siapa ini? Rial. Bayu. Oke, Bayu, silakan. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah atau proses dalam kita melakukan sesuatu.
flowchart adalah diagram-diagram alir yang berfungsi untuk sebagai langkah-langkah terurut sebelum kita melakukan proses coding. Oke, betul. Sip. Saya kasih aplaus untuk Bayu. Yang lain? Nggak betul tuh. Ada yang lain? Tadi ini Fahmi Hakim sama V ini angkat tangan nih. Silakan angkat tangan siapa? Satu lagi. Viryal. V ya, V? Viryal Jihan. Siapa itu? Ya, siapa? Apa? Kalau algoritma berprosedur atau langkah, sedangkan Ya. kalau chart bagan-bagan untuk memperjelas langkah-langkah. Oke, betul, sangat betul sekali. Berarti sudah paham semua ya? Apa itu flowchart adalah istilahnya gampangannya flowchart itu langkah-langkah terstruktur untuk melakukan sebuah kegiatan, gitu ya. Kalau flowchart adalah bagan yang menampilkan algoritma sehingga terlihat jelas sebelum kita membuat coding. Kalau untuk coding, kalau untuk nggak coding ya istilahnya bagan, penjelasan bagan itu aja dari algoritma. Tuh. Oke. Setelah kalian sudah presentasi, sudah menyimpulkan maka ini untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk menggunakan software NetBeans untuk pemrograman Java ini. Kemarin kan sudah ada tutorial untuk instalasi di YouTube yang saya sajikan dan file-file yang saya upload di dalam drive untuk diinstal. Nah, pertemuan berikutnya adalah kita akan menjadikan flowchart hari ini, algoritma hari ini menjadi sebuah program di NetBeans menggunakan bahasa Java, gitu ya. Belum saya tutup, yang perlu diketahui adalah ini ya. Usahakan tadi kalau membuat program itu kita membuat algoritma dan flowchart-nya. Meskipun kecil, programnya meskipun sederhana. Kenapa? Karena kita sambil melatih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan bosan untuk belajar, jangan bosan untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya ketika kalian memiliki kendala. Misalkan bertanya terus gurunya belum jawab, gimana Pak? Ya, dijawab ya, di WA lagi sampai menjawab. Karena ini guru-guru juga mungkin ketumpuk banyak message ya. Kadang terus cara bertanya yang baik adalah memberikan salam, menyebutkan nama dan kelas, terus kendalanya apa, nah gitu ya. Nah kalau sudah dijawab, mengucapkan terima kasih dan salam. Ini apa sih tujuan utama mempelajari algoritma ini dan flowchart ini? Karena kalian jurusan RPL, nanti secara matematikanya kalian akan mengerjakan sebuah proyek yang berhubungan dengan coding-coding. Nah, ini sangat penting. Ini langkah awal gimana cara kerja program kalian ya, cara kerja program kalian. Terus nanti di flowchart itu kalian bisa menjelaskan kepada klien atau kepada guru. Klien itu bisa dalam bentuk, bisa jadi seorang guru kan ya, disuruh kerjakan tugas,
Nah, nanti jelaskan kalian, oh ini flowchart-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, ya, dan kita tetap tiap hari berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Saya juga ingin bertemu dengan siswa-siswa saya, mungkin mengajarkan hal yang nggak bisa diajarkan secara online ya. Salah satunya nerbangin drone, nggak bisa secara online. Gimana caranya? Nggak bisa. Saya pengen tuh, beneran drone-nya sekolahan itu ada. Ya paling yang memanfaatkan cuma saya, eman ya. Ya, kalau bisa murid-murid saya ini saya ajari nerbangkan drone. Ya dengan kondisi tadi, pandemi tadi sudah selesai gitu ya. Silakan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri sesi ini. Jangan lupa nanti ada tugas penguatan buat kalian, dikerjakan pribadi. Kalau ini tadi kan kelompok, dikerjakan pribadi tugas ini, nanti dikumpulkan di draft yang tadi, tapi sesuai dengan nomor absen ya. Formatnya sama seperti di Webex ini, absen underscore 10R1 underscore nama, gitu ya. Nanti saya buatkan folder sendiri untuk khusus tugas mandiri ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih kalian memahami apa yang kita bahas bersama hari ini, yaitu algoritma dan flowchart. Begitu? Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta tolong yang Hafiz, bentar. Hafiz ada ya, Hafiz ya? Ya, Hafiz, silakan, Hafiz. Kita tutup hari ini dengan bacaan alhamdulillah, dan dibacakan apa ya biasanya kalau ditutup doanya? Ya, berdoa bersama gitu, Hafiz ya? Belum mengakhiri pelajaran. Coba, Hafiz, dimulai. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Terima kasih banyak, Hafiz. Kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tambahkan doa kafaratul majelis. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Tetap jaga iman, imun. Apalagi satunya itu lupa saya. 3 itu. Iman, aman. imun, aman ya. Iya. Aman ya. Nah, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Ya, saya tunggu kalau ada pertanyaan di WA langsung ya. Ya, Pak. Siap ya, Pak. Oke, terima Ya, kasih. Pak. Ya, wes. Jangan keluar dulu. Ini tadi simulasi ya. Simulasi nanti pelajaran ini akan saya ulang. Meskipun videonya ini sudah jadi ya. Pelajaran ini akan saya ulang. Lebih aktif ya. Lebih aktif ya. Lebih aktif. Tapi ini padahal menurut saya ini mek sederhana apa jenenge? Mek uji coba, tapi kalian sudah aktif loh. Senang saya. Terima kasih banyak itu. Padahal masih uji coba ya, udah aktif ya. Nanti kalau udah beneran real, nanti yang banyak tanya ya. Nah, kalau nggak salah 45 menit. Nah, 45 menit nanti silakan saja setelah saya bagi kelompok, nanti kalian langsung ya. Itu materinya sama dengan itu sih. Materinya sama dengan yang itu. Yang salah tadi, nggak apa-apa salah ya. Mungkin ada satu yang salah, nanti kita skenariokan, ada yang satu yang salah. Apalagi yang menggunakan kondisi tadi ya, yang decision itu ada yang salah. Itu nanti akan saya bahas di situ. Kalau nutut nanti
saya coba tanya dengan gurunya, dengan dosen di Universitas Negeri Makassar itu yang bimbing saya nanti, apa bisa waktu itu langsung saya demokan masuk ke NetBeans gitu ya. Kalau saya demokan langsung ke NetBeans bisa ya, saya demokan langsung. Boleh, maksudnya saya demokan langsung. Nah, ini sangat bagus ini sih. Udah benar-benar. Tapi tahu kan ya ini kalau tadi uji coba ya? Nggak nyadar, Pak. Nggak nyadar ya? Tahu, Pak. Nyadar, Pak. Ada yang tahu tapi Ini serius banyak nggak semua, tahu Pak. ya. Kita dari tadi serius semua, Pak. Serius semua ya? Nah, ini bagus ini, tapi ya, menyenangkan beneran. Saya merasakan ngajar di kelas ini tahun ini sangat menyenangkan sekali daripada tahun-tahun lalu ya. Tahun-tahun lalu ya anu ya, tapi ya sudahlah, sudah berjalan. Biarkan guru wali kelas 2 yang merasakan ya. Bergantian ya. Tanyain gini, ada yang tanya? Nggak ada tuh. Saya tunggu sampai 10 menit, nggak ada yang tanya itu. Oh, di sini benar-benar baru. Bisa jadi nanti topiknya adalah berbeda. Topik berbeda itu topik membuat algoritmanya berbeda ya. Kayaknya kalau kalian sudah tahu nanti kayak kurang tertantang gitu ya. Jadi saya buatkan yang agak susah. Bukan kondisi ada 3 atau 4, yang nggak ada kondisinya 1. Jadi nanti waktu penjelasan sudah sangat tertantang untuk bertanya gitu ya. Terus ini nanti saya minta tolong Keisha ya, biar videonya bisa saya download. Amanilah. Videonya biar bisa saya download, nanti saya edit. Nah, siapa yang mau juga kalau ada kesulitan Adobe Premiere, silakan tanya ke saya, insya Allah saya bisa jawab. Gitu. Terima kasih banyak tentang anunya ini ya, kesediaannya untuk mengikuti uji coba ini. Ini sebenarnya kalau dicek sama kurikulum nanti saya pasti ditanyain. Surung pelajaran kok wis diajar no. Yo, aku sih uji coba iki aku gawe PPL iki ya. Tapi kelas lain belum ini. Kelas lain belum sampai ini belum ada sampai ini. Masih di Siskom sama Simdik ya. Untuk pertemuan ke depan itu nanti kita masuk ke itu, pengenalan itu, terus untuk yang ini, ya silakan dikerjakan modul-modulnya, kalau ada kesulitan tanya ya. Oke, gitu. Ada yang perlu disampaikan? Ada ya? Pak. Silakan, siapa ini? Alvin. Ini ya, Vin. Untuk tugas hari ini apa ya, Pak? Tugas hari ini? Ya. Oh, LMS. LMS hari ini. LMS Siskom itu ya. Dilihat-lihat aja itu, guys. Kalau bisa dikerjakan, ya dikerjakan. Tapi itu saya jelaskan pekan depan, pertemuan depan ya. Boleh silakan yang jaringannya sulit. Ya, sama-sama, Vin. Waduh, ono adike melok bisa nih. Arlando. Nanti sekolah sini ya. Sekolah SMK Telkom ya. Ya, Pak. Duh, langsung betul adik. Ya, Mas, aku jemput dolenanku, Mas. Ya, wes. Oke, gitu aja. Terima kasih. Ini coba saya buatkan anu dulu ya. Saya buatkan contoh-contoh yang agak banyak. Yang agak banyak nanti biar nanti nyobanya kalian juga enak ya. Dah.
Terima kasih banyak. Silakan melanjutkan aktivitas lagi. Kalau ada tugas silakan dikerjakan. Ini lupa saya screenshot, Rek. Yes. Jangan lupa di screenshot ya. Satu aja. Bisa ini saya kirimkan. Saya kirimkan di sini. Ada yang tanya? Bisa ini sudah. Satu screenshot. Saya nggak bisa screenshot ya saya. Oh iya bisa. Oh iki. Gak apa-apa ya, fotonya Arlando lagi pegang kepala ini. Permisi Pak, mau nanya. Boleh, silakan. Tryout-nya itu kapan ya Pak? Kita udah tenggat deh 29. kayaknya. 29, bukan hari ini. 28, 29. Setelah pembelajaran. Jadwalnya masih belum tahu saya. Pokoknya katanya Bu Iva, Waka Kurikulum itu, setelah pembelajaran. Ya, saya kasih. Harusnya kan selesai setengah 12 ya. Nanti mungkin jam 11 kurang sudah selesai. Kalian masih bisa istirahat sebentar. Dan nanti tryout-nya siap ya. Oke, gitu kayaknya. Ya Pak. Yang lain silakan sebelum diakhiri. Pak, mau tanya Pak, Bayu Pak. Bayu, Terus Yayu. yang tadi flowchart sama algoritma jadi dikumpul di drive ya Pak ya? Oh iya, jadi Pak. dikumpulkan. Jadi dikumpulkan. Oke, yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih banyak atas bantuannya hari ini. Jadi saya minta bantuan lagi waktu pertemuan realnya. Silakan kalau mau istirahat. Terima kasih. Hari ini sudah banyak membantu saya. Jadi saya bisa mempersiapkan nanti apa ya? Untuk mempersingkat waktu dalam 45 menit itu. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana jadinya? Oke, silakan live untuk persiapan tryout. Saya izin live ya. Halo Kap. Halo. Nongski. San Mori. Grup kok pas rai kuy. San Mori ngap. Tapi malah gawe helm tenanan. Keren nih.
Padha nggarap-garap kingko ta? ROT tentang apa sih? Gak paham aku AKM iku. Asesmen ya. menebak nih. Asesmen ya. Asesmen. Datang kerjakan lupakan. Ih, semangat. Iki sik PDI lift, Bang. Perjuangan. Iki sik lift. Top. Apa nih? Iki sik lift ta nih. Iya, les Pak. Jadi perjuangan kan les.